Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber dari UNES, Ibu Prof. Asih Puspadina. Yang kami hormati Ibu Dr. Jenny Siregar dari UNJ, penasehat kami, Bapak senior kami, Profesor Dr. Herminato Sofyan, yang kami hormati, kemudian Bapak Muhammad Adam Yerusalem, yang mungkin juga hari ini mudah-mudahan sinyalnya cukup ya, beliau sedang di Ambon gitu kan. Kemudian Bapak Ibu semua yang mungkin sudah hadir di sini dan juga yang saya pikir sebentar lagi juga akan hadir bersama-sama. Terima kasih, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan review ya, diskusi mungkin yang cukup mendalam terkait dengan kurikulum S2 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Nah, untuk kurikulum S2 ini mungkin kami bukan masalah galau ya, karena ternyata untuk S2 PKK itu memang belum ada temannya gitu ya, sehingga kita baru ada di di UNY ini. Namun demikian barangkali pemikiran-pemikiran dari teman-teman kami, stakeholder kami yang mana mahasiswa kami dari UNES juga banyak, Bu. Jadi banyak yang yang melanjutkan di S2 PKK ini, kemudian juga dari Medan, kemudian dosen juga ada. Ya, dan alhamdulillah sudah banyak juga yang kembali ke tempatnya gitu ya, artinya kembali ke alma maternya untuk mengabdi di tempatnya masing-masing. Namun demikian sampai saat ini untuk S2 PKK ini masih kumpulan dari konsentrasi-konsentrasi, ada konsentrasi boga, busana, dan tata rias, mungkin ditambah dengan konsentrasi PKK, karena ternyata ada juga teman-teman atau mahasiswa yang tidak berasal dari ketiga prodi itu, sehingga kami mewadahinya menjadi konsentrasi kewirausahaan PKK. Nah, nampaknya review kurikulum ini kan sesuatu yang rutin harus kita lakukan, sehingga kami membutuhkan sekali masukan dari para stakeholder, terutama nanti para pemangku kepentingan yang insya Allah mungkin lulusan kita akan ditampung oleh teman-teman, oleh lembaga-lembaga, baik itu lembaga formal yang memang setara dengan UNY atau sama dengan UNY, bahkan mungkin lebih, ataupun juga di berbagai lembaga pendidikan yang lain. Nah, oleh karena itu review kurikulum yang nanti mungkin akan kita tindak lanjuti dengan workshop mungkin secara secara luring ya, ataupun juga kerja mandiri, yang mana kita ingin memperbaiki capaian-capaian pembelajaran, karena ya kita akan melakukan sesuatu sambil berjalan untuk memperbaiki yang ada. Jadi RPS kami sudah masuk ke dalam sistem, namun belum ada keseragaman bagaimana harusnya capaian pembelajaran dan sebagainya. Mungkin senyampang dengan ini kita buat sebagai sebuah rangkaian kegiatan. Jadi hari ini kita ingin mendapat masukan-masukan seperti apa baiknya kurikulum untuk pendidikan kesejahteraan keluarga, karena memang ini PKK ini unik sekali. Bolak-balik ingin dirubah nama,
banyak sekali yang menganjurkan mengubah nama dan sebagainya, tapi kaitannya dengan filosofinya dan keberadaan PKK tetap sulit, akhirnya ya kembali ke pendidikan kesejahteraan keluarga itu. Nah, walaupun keberadaannya masih relatif belum lama, jadi kita baru 1 dekade misalnya meluluskan ya, jadi kira-kira kita sudah sudah lebih 5 tahun sih sebetulnya ya, sehingga memang review kurikulum ini sudah selayaknya dilakukan, walaupun sudah ya, hanya memang mungkin kita ingin masukkan ke depan apa kira-kira yang terbaik yang memang harus dilakukan oleh prodi PKK ini, sehingga selain kurikulumnya mungkin lebih bagus, harapannya animo dari dari mahasiswa juga semakin banyak. Ya, untuk ini terima kasih ya kepada UNES, mungkin juga UNJ, monggo nanti di halo-halo barangkali ada mahasiswanya yang ingin ke Yogyakarta, jadi baik itu nanti tata rias, tata busana ataupun tata boga, nanti kita sudah menampung ini. Kalau kurikulum ini kita pikirkan bersama, mudah-mudahan bisa mewadahi dari berbagai kepentingan. Mungkin itu sekedar pengantar dari kami, nanti supaya tidak terlalu mengambil waktu yang banyak, monggo dipersilahkan nanti kepada pembicara yang hari ini sudah hadir, Ibu Prof. Asih Kuswardina, Ibu Jenny Siregar, dan masih menunggu ya Bu Widi, masih menunggu Bu Arasina, mungkin karena cuaca atau apa, mudah-mudahan sebentar lagi juga bisa hadir. Mungkin langsung saja waktu kami persilahkan kepada Bu Asih dulu saja mungkin ya, monggo Bu Asih kalau mau memberikan masukan-masukannya bagi pengembangan kurikulum yang ada. Monggo dipersilahkan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang sama-sama kita hormati senior saya, Prof. Hermin. Lalu di sini kakak-kakak saya ini, Mbak Wanti saja saya biasa panggil seperti itu ya. Lalu Mbak Wening, lalu Prof. Kokom, kita mungkin pernah ketemu tapi jarang sekali ketemu. Lalu Ibu Dr. Jenny, ya kita mungkin belum pernah ketemu. Ibu Ambar, Ibu Endang, Ibu Mami, Pak Adam, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang cuaca nampaknya yang tadi juga hujan, listrik mati dan seterusnya, tapi saya kira tidak menjadi hambatan. Insya Allah ini nanti bisa saya akan memaparkan yang sebelumnya masuk ke kurikulum. Saya akan memberikan gambaran dulu berkaitan dengan PKK itu sendiri. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Izin share, Ibu. Nah, jadi seperti ini, saya izin share berkaitan dengan pendidikan kesejahteraan keluarga, atau yang sering kita singkat dengan PKK. Nah, PKK sekarang singkatan PKK ada banyak sekali, tetapi secara akademik adalah pendidikan kesejahteraan keluarga, di mana ada juga pemberdayaan. Sebelum pemberdayaan kesejahteraan keluarga ada pembinaan kesejahteraan keluarga, tapi mari kita sepakati bersama bahwa ini adalah pendidikan akademik seperti itu. PKK adalah pendidikan akademik. Nah, sama-sama kita lihat, mari bahwa pendidikan kesejahteraan keluarga di sini adalah pendidikan yang berkelindan dengan nilai, dan ini sangat vital dalam kehidupan manusia, yaitu nilai keluarga dan nilai kesejahteraan keluarga. Itu sebenarnya pendidikan keluarga, itu pendidikan nilai.
akademik sebetulnya seperti itu. Nah, PKK itu sangat fungsional sebagai strategi guna mengkondisikan dan mendampingi proses tumbuh kembang anak ke arah kematangan awal, baik itu aspek jasmani, rohani, dan sosialnya, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup setiap individu dan keluarga sehingga berakumulasi mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Seperti itu, setiap keluarga Indonesia menjadi tumpuan utama bangsa Indonesia dalam rangka membentuk karakter anak bangsa yang berkualitas unggul tentunya. Ini sebelum saya masuk ke kurikulum. Nah, kita cermati juga berkaitan dengan sejarah perkembangan bidang ilmu pendidikan kesejahteraan keluarga. Kita tengok ke belakang sejarahnya seperti apa, bahwa PKK itu merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang dideklarasikan pada seminar HUM Economics di Bogor tahun 1957 yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Nah, Kemendikbud pada 1961 menindaklanjuti dengan menetapkan 10 segi kehidupan keluarga tersebut ke dalam kurikulum pendidikan jenjang SD sampai dengan SMA. Pada tahun 1962 didirikan Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat untuk menyebarluaskan 10 segi kehidupan keluarga di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, Kemendagri sebagai penanggung jawab gerakan pendidikan kesejahteraan keluarga masyarakat merubah konsep pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, tetapi dengan singkatan sama dengan konsep pendidikan kesejahteraan keluarga, visi keilmuan yang dikembangkan di Kemendikbud, yaitu PKK yang sekarang yang akan kita diskusikan di sini. Nah, ini lahirnya bidang ilmu home economics itu sebenarnya lahirnya di Amerika Serikat. Ilmu home economics dikembangkan oleh para cendekiawan di sini dari berbagai kampus besar di dunia yang secara kontinu menghasilkan karya ilmiah. Nah, lembaga pertama yang memberikan landasan pengembangan bidang ilmu home economics adalah universitas yang didirikan oleh Morrill tahun 1862. Jadi ini sebenarnya sudah ada sejak lama sebetulnya. Pada tahun 1899 Ellen Richard dari Massachusetts Institute of Technology MIT menyelenggarakan konferensi berbagai ilmu untuk menguatkan ilmu home economics atau PKK. Dan dari pertemuan-pertemuan itu terbentuk American Home Economic Association. Nah, pemerintah Amerika tahun 1935 secara resmi menginstruksikan perguruan tinggi mengkompilasi semua ilmu untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Nah, ini home economics berarti adalah interdisipliner sebetulnya. Home economics itu interdisipliner dari berbagai bidang ilmu, di mana di sini tujuan PKK adalah memperbaiki nilai kehidupan keluarga, yaitu menolong anggota keluarga dalam mencapai tujuan hidup, mengembangkan kepribadian, melatih kecakapan dan keterampilan tata laksana keluarga, memiliki keahlian khusus, memberi rasa kepuasan hidup dan kemampuan menyesuaikan diri, ikut mengembangkan masyarakat demokratis, meningkatkan nilai kehidupan di keluarga dan masyarakat. Nah, jadi kalau simpul-simpulnya disimpulkan bahwa bidang ilmu PKK di Indonesia merupakan pemaknaan yang adaptif. Konsep bidang ilmu home economics yang lahir di United States of Amerika dan kemudian berkembang di negara-negara Eropa, Asia, Afrika, dan Australia. Di Indonesia dikenal dengan konsep PKK. Visi pemberdayaan masyarakat dari Mendagri dan visi keilmuan Mendikbud itu mata pelajaran PKK sebetulnya yang sekarang pengembangannya sampai ke pendidikan tinggi
baik itu S1 maupun di S2 namanya seperti itu. Nah, di sini American Home Economics Association berdiri tahun 1909 atas inisiatif awal dari Alan Richard, profesor dari MIT. Nah, ilmu home economic ini berkembang dari fokus individu dan keluarga, meluas ke fokus isu-isu makro nasional dan internasional. Ini kan PKK ya. Misalnya jadi ada kajian-kajian secara kritis ya, analitis, solutif atau isu-isu ada kelebihan penduduk, kemiskinan perkotaan, isu-isu kesetaraan keluarga di dunia ketiga. Pendidikan di Indonesia kini membutuhkan inovasi guna menguatkan karakter generasi muda yang menghidupkan ini ya kita akan menghidupkan kembali mata pelajaran di sekolah. Itu salah satu solusi yang terbaik sebetulnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini sebetulnya konseptual dari bidang ilmu pendidikan kesejahteraan keluarga. Jadi PKK itu sebetulnya bidang ilmu PKK itu pendidikan nilai dari keluarga dan nilai kesejahteraan keluarga. Maka di sini kalau nilai dari keluarga itu jelas ada ya, Ibu pasti sudah ini semua, ada agama Pancasila, lalu ada ekologi keluarga, ada norma keluarga, lalu ada etika. Ini dari normanya itu ada etika dan etiket, sosiologi keluarga, bimbingan keluarga, psikologi keluarga. Ini adalah nilai dari keluarga. Nah, nilai kesejahteraan keluarga ya diantaranya adalah apa? Tata boga, busana, lalu kecantikan, ada kerajinan, lalu ada pemberdayaan masyarakat, kesehatan juga masuk di situ. Ini nilai dari kesejahteraan keluarga. Sehingga kalau kita melihat dari kurikulum yang kemarin saya pelajari juga, di situ kalau konsentrasi itu jadinya bukan prodi PKK, karena prodi PKK itu sebetulnya pendidikan nilai keluarga dan nilai kesejahteraan keluarga. Sehingga cakupannya memang luas Ibu. Jadi cakupannya memang lebih luas. Tapi kalau hanya konsentrasi boga, konsentrasi busana, konsentrasi kerajinan, lalu satunya lagi konsentrasi kewirausahaan PKK. Nah itu nantinya jadi kalau menjadi lulusannya PKK itu dia hanya memiliki satu konsentrasi saja, sementara konsep dari PKK itu sendiri jadi hilang, tidak sepenuhnya. Nah, seperti itu sehingga di sini saya mau ini saya stop dulu, lalu saya share yang ini. Begini Ibu, Bapak. Jadi begini. Nah, ini seperti ini. Masukan dari saya Bu, mulai dari misi di sini. Ini mestinya ada tambahan karena ini berkaitan dengan pendidikan kesejahteraan keluarga, maka tambah narasi berkaitan dengan penciptaan kesejahteraan keluarga yang berkualitas, lalu menjalin kerjasama. Di sini juga ada masukan mestinya itu juga ada pendidikan non formal di sini ya. Jadi dengan lembaga dan non formal ya, non formal masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Lalu yang seterusnya di sini kerjasama sejenis di dalam dan luar negeri. Ini catatan-catatan dari kami. Lalu untuk selanjutnya di sini, nah
pendidikan pada program studi pendidikan kesejahteraan keluarga, kalau ini dikonsentrasi menjadi tata boga, tata busana, dan tata rias, ini justru mengapa harus seperti ini ya? Kok tidak PKK seperti itu saja? Jadi ini saran saya itu ya sebagai pendidik bidang pendidikan kesejahteraan keluarga, sebagai peneliti dan pengkaji bidang kesejahteraan keluarga, lalu perancang kesejahteraan keluarga, ya di sini ada untuk baik masyarakat urban maupun rural, itu seperti itu. Ini apa masukan-masukan dari saya. Lalu nah, untuk selanjutnya bahwa saya sesuai dengan konsepnya bahwa pendidikan kesejahteraan keluarga itu sebetulnya bukan pendidikan vokasi, tetapi di sini adalah pendidikan akademik dalam bentuk pendidikan nilai seperti yang sudah dicantumkan di atas adalah nilai keluarga dan nilai kesejahteraan keluarga. Jadi ini bukan pendidikan vokasi, tetapi keilmuan atau akademik. Nah, kalau yang vokasi itu ya tata boga, tata busana. Nah, itu sebetulnya ada di dalam pendidikan kesejahteraan keluarga. Maka nanti ke bawahnya di kurikulumnya ada beberapa masukan dari saya, mungkin perlu ditinjau lagi. Misalnya PKK tidak perlu ada konsentrasi. Kalau PKK ya PKK, prodi PKK, itu prodi PKK. Tapi kalau ingin membuat tata boga itu ya prodi pendidikan tata boga, S2 pendidikan tata boga, S2 pendidikan tata busana, atau mungkin mau diberi vokasi misalnya, ya seperti itu tidak apa-apa, atau prodi pendidikan tata boga, prodi pendidikan tata busana. Soalnya kalau prodi pendidikan kesejahteraan keluarga, sementara nanti ada sementara nanti ada mata kuliah yang ini PKK-nya lalu di mana, Ibu? Saya jadi bingung. PKK-nya itu terus di mana? Karena di sini sudah konsentrasi tata boga, konsentrasi tata busana, konsentrasi tata kecantikan, dan satunya lagi adalah konsentrasi kewirausahaan. Lalu prodi PKK-nya di sini malah jadi sudah dibagi-bagi seolah-olah PKK itu vokasi, padahal PKK itu sebetulnya bukan vokasi, tetapi pendidikan nilai atau akademik gitu sebetulnya, pendidikan akademik. Itu masukan dari saya berkaitan dengan kurikulum. Nah, untuk selanjutnya monggo itu, karena di sini misalnya ada mata kuliah pilihan, pendidikan keluarga, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pendidikan konsumen, ekologi keluarga. Saya menyarankan pendidikan keluarga ini ya pendidikan kesejahteraan keluarga. Nah, kalau ini dijadikan pilihan, itu bagaimana maksudnya pilihan ini? Apakah memilih atau ini akan diambil semuanya seperti itu? Ya, kalau saran saya ini ya wajib, bukan pilihan, tetapi wajib baru diambil. Karena prodinya namanya prodi pendidikan kesejahteraan keluarga, maka di sini ya pendidikan keluarga itu mestinya ditambah menjadi pendidikan kesejahteraan keluarga. Karena kalau hanya pendidikan keluarga saja itu kan seperti psikologi anak, nah, seperti itu. Jadi gambarannya adalah demikian. Tetapi kalau pendidikan kesejahteraan keluarga itu jauh lebih luas lagi. Nah, hal-hal yang tercantum di dalam pilihan-pilihan ini, kalau sesuai dengan konsep pendidikan kesejahteraan keluarga, bahwa ini sebetulnya dibutuhkan semua, hanya nanti mata kuliahnya saja yang mungkin akan dipersingkat supaya SKS-nya tidak terlalu banyak. Kalau ini kan 10 SKS, masa akan ditumpuk menjadi satu, itu tidak mungkin. Iya. Kalau dari saya masukannya demikian. Nah, monggo, karena PKK
apa namanya itu bukan vokasi ya, sebenarnya pendidikan akademik, tetapi di dalamnya itu ada vokasinya, misalnya pendidikan, misalnya tata boga, tata busana itu kan masuknya ke vokasi. Kalau PKK itu sebetulnya ya interdisipliner, dari ilmu kesejahteraan keluarga sendiri kan interdisipliner. Saya kira itu masukan dari saya, Ibu Kokom, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk bisa Waalaikumsalam. Masih di unmute, Mas. Matur nuwun atas masukannya. Mungkin nanti akan kita diskusikan. Memang ini karena terkait dengan perkembangan dari ilmu PKK itu sendiri, kemudian keberadaan prodi PKK S2 ini memang dulu sebagai pecahan-pecahan dari pendidikan teknologi kejuruan gitu ya. Sehingga waktu tahun 2015 itu memang kita dianjurkan untuk membuat prodi-prodi yang lebih spesifik, yang S1-nya ada begitu ya. Nanti barangkali kita diskusikan setelah ini. Monggo berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Dr. Jenny Siregar untuk memberikan tanggapannya ataupun masukan terhadap ini. Terima kasih, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prof. Asif, Prof. Kokom, Prof. Heminarto, dan Bapak Ibu semuanya, Bu Sri. Tentunya saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu di sini, dan saya juga karena memang kita semua mungkin juga terus berusaha untuk meneguhkan keilmuan kita gitu sebenarnya masing-masing, baik saya karena kalau saya kan di S1 Pendidikan Tata Rias, kemudian kalau di kami UNJ-nya itu kan namanya Teknologi dan Kimia Kosmetik. Nah, kemarin saya mencoba melihat kurikulum yang ada di S2 UNJ ini, dan kemudian saya mencoba, waktu itu memang seringkali kami berdiskusi dengan para senior gitu ya, karena UNJ itu sendiri ingin mempertahankan PKK-nya atau IKK-nya seperti itu gitu. Tapi kan kami juga harus mencari keilmuan gitu. Nah, dari pengalaman kami sedikit flashback ya Bu ya. Artinya kami coba mencari rumpun ilmunya di cabang keilmuannya itu sendiri, dan keilmuannya itu bisa kami tadinya kami anggap apakah ilmu artinya di sini apakah dari ilmu lingkungan, apakah dari ekologi keluarga, apakah dari ilmu humaniora gitu. Nah, ini memang semuanya ada sudut pandangnya masing-masing, tetapi mengingat di sini ada namanya pendidikan kesejahteraan keluarga, berarti rumpun ilmu kita adalah ilmu pendidikan. Nah, ini yang menjadi base dulu bagi kita semua untuk berbicara kelanjutannya gitu. Mohon koreksi untuk saya juga kalau memang saya salah dalam memahami ini semua. Nah, kemudian tentu saja kalau nanti kita bicara pendidikan keluarga itu berbeda dengan kita bicara ilmu lingkungan. Nah, kami kebetulan di UNJ itu ada senior kami yang 2 ilmu lingkungan, dan kemudian mengambil konsentrasi untuk lingkungan keluarga, sehingga mata kuliah di kami pun namanya pendidikan keluarga. Jadi kami mencoba menghilangkan kesejahteraannya. Kenapa? Karena kesejahteraannya itu tidak ketemu rumpun ilmunya. Jadi kalau saya bicara dari rumpun ilmu tidak ketemu kesejahteraannya.
Jadi itu masuk kepada ranah ilmu sosial gitu. Nah, padahal kita sudah punya cabang ilmu pendidikan. Nah, tadi saya coba melihat dari yang ditayangkan oleh Prof. Asih, sebenarnya pas sekali ya kalau misalnya tadi Prof. Asih membagi ilmu pendidikan kesejahteraan keluarga itu sebagai dua komponen, yaitu pendidikan nilai dan pendidikan keterampilan. Tetapi kalau saya sih melihat dari kacamata saya setelah saya gabungkan dengan beberapa yang saya alami gitu ya di UNJ sendiri. Jadi justru di sini pendidikan nilai itu bukan dipecah di nilai keluarga dan nilai kesejahteraan keluarga. Nanti nggak ketemu nih boga busana riasnya. Jadi di dalam pendidikan kesejahteraan keluarga itu ada pendidikan nilai dan ada pendidikan keterampilan. Jadi ada dua. Kalau tadi kan satu menurut Prof. Asih ya, pendidikan nilai dibagi dua, nilai keluarga dan nilai kesejahteraan keluarga. Tetapi kalau saya melihatnya ada pendidikan nilai, ada pendidikan keterampilan. Kenapa? Karena nanti kalau pendidikan nilai dia akan bicara nilai-nilai keluarga seperti turunan dari ilmu lingkungan itu, ilmu lingkungan keluarga. Jadi dia bicara tentang anggota keluarga, dia bicara tentang keluarga sebagai lingkungan makro di negara, sebagai lingkungan mikro di dalam unit terkecil, di dalam masyarakat, seperti itu. Tetapi kalau dia bicara keterampilan, maka dia akan berbicara pada taraf implementasi atau taraf penerapan, applied science-nya kepada terapannya. Jadi seperti yang kita kenal di S1. Seperti itu. Jadi saya sangat setuju dengan Prof. Asih, tapi ada beberapa yang saya pahami seperti itu. Nah, sekarang saya coba melihat kepada saya izin share screen di kurikulum PKK ya. Izin ya, Bu. Tapi ini sejauh yang saya pahami ya, Bu. Nah, di sini saya melihat nah, ini yang tadi sebenarnya persis yang diungkapkan oleh Prof. Asih di dalam pendidikan kesejahteraan keluarga ini sebenarnya tidak perlu lagi menyebut tata boga busana dan rias, tapi mungkin untuk menjelaskan kepada orang umum jangan dimasukkan di dalam kurung tutup atau kurung di dalam kata kurung gitu. Tapi artinya gini, misalnya kayak saya ngambil di S2, S3 saya itu ilmu sejarah. Nah, di dalam ilmu sejarah itu peminatan saya itu pada budaya. Padahal orang lain bisa pada politik, bisa pada tanah, bisa pada ekonomi, bisa pada masakan, bisa pada segala hal gitu. Tapi di dalam kaitan ilmu sejarah. Nah, kemudian saya mengambilnya kepada sejarah budaya. Jadi artinya ketika bicara pendidikan kesejahteraan keluarga itu orang udah akan image, bisa ada boga, ada busana, ada rias. Nah, mungkin ada tata letak bahasanya yang mungkin akan lebih mempercantik supaya keterkaitannya ini menjadi jelas gitu. Nah, kemudian berikutnya yang saya lihat di sini ketika bicara sudah pada capaian pembelajaran di pengetahuan umum dengan kan kalau pengetahuan di sikap dan pengetahuan kan ini secara global. Ketika saya cari pengetahuan keterampilan umum di sini, saya melihat di sini ada ini tentang penulisan, kemudian ini bagaimana mengolah ide, ini masih yang sifatnya umum ya. Tetapi ketika saya coba cari keterampilan khusus yang artinya lebih lebih intensif daripada lebih mendalam dari keterampilan umum, ternyata saya kurang menemukan keterkaitan dengan yang divisi yang di atas. Artinya dari visi dan profil lulusan di sini, ya, di visi misi yang di sini, saya kurang menemukan secara khusus gitu. Secara khusus ini sebenarnya mau ngapain sih
apa sih bedanya kalau kita dengan konsentrasi rias, apa sih bedanya dengan konsentrasi boga langsung gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh UNY ketika saya mau sebagai mahasiswa S2 tuh mau masuk di situ gitu. Jadi apa keilmuan kelebihan daripada keterangan yang ada di sini apa gitu. Itu yang saya belum dapatkan. Gitu. Artinya saya tahu maksudnya artinya mempertanggungjawabkan kinerja kemudian mampu mengaplikasikan bidang keahlian, tetapi apa yang ditawarkan oleh UNY kepada saya kalau saya masuk ke sini gitu, seperti itu. Nah, artinya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada pendidikan nilai dan pendidikan keterampilan, turunkan saja di situ sebenarnya di keterampilan khusus itu, karena sudah jelas alurnya. Ada konsentrasi 3 yang tertangani di sini. Malah sebenarnya jauh lebih cantik kalau ini bisa lebih mendalam lagi isinya. Katakanlah misalnya begini, mampu mengembangkan pendidikan dan melanjutkan bidang pendidikan dan pelatihan vokasional berbasis vokasional. Jadi kok sudah pelatihan vokasional PKK berbasis vokasional dalam bidang tadi kan sudah kita bicara, kalau udah bicara PKK pasti di dalamnya ada boga, ada busana, ada rias. Tapi kenapa ada pelatihan vokasional berbasis vokasional? Ini apa lagi gitu loh. Sebenarnya apa gitu. Terus kalau memang kita mau bicara pendidikan nilai, terus di mana naruhnya gitu. Nah, ini nggak kelihatan gitu loh. Apakah mungkin UNY ini mau menampilkan yang nilainya, ataukah mau mengunggulkan yang keterampilannya? Nah, ini yang saya belum ketemu. Ya. Putri saya mau lewat. Ya, jadi di sini kalau kita mau menurunkan yang tadi Bu, pendidikan. Jadi kalau misalnya saya udah keluar nih dari S1 UNJ, dari UNY, kemudian dari Unimed gitu. Saya mau masuk ke UNY. Saya mau perdalam soal nilai keluarganya. Oke, itu di UNY saja gitu. Atau kita mau perdalam lagi pendidikan keterampilannya, pasti bisa karena di situ ada memperdalam PKK, busana dan rias. Nah, mungkin di sini yang harus tampil tuh yang lebih didalamkan di sini di keterampilan khususnya ini. Nah, jadi di sini kalau saya melihat pelatihan vokasional PKK berbasis vokasional. Jadi kalau PKK apa bedanya dengan dalam bidang boga, busana dan rias gitu-gitu. Jadi kalau misalnya apa sih sebenarnya yang mau itu, jadi jangan sampai si user ini bingung mau ngapainnya di pelatihan vokasional PKK berbasis vokasional dalam bidang boga, busana, rias itu. Jadi kalau misalnya saya lagi waktu itu mau masuk sejarah ya Bu, saya mau masuk sejarah, saya bisa nggak lah sejarah? Ini loh bidang yang saya ingin yang ingin saya gali. Ternyata saya bisa menggali sejarah itu dalam sudut pandang budaya saya gitu, dan ternyata bisa gitu. Nah, kalau orang datang dengan alumni boga, alumni busana, alumni saya mau memperdalam nilai keluarga, kalau saya memperdalam pendidikan nilai keluarga untuk kesejahteraan keluarga saya, atau untuk memperhatikan bagaimana fungsi keluarga gitu, seperti di ilmu keluarga di IPB seperti itu gitu. Jadi kita akan dapat yang kita mau walaupun mungkin tidak sedalam yang di IPB. Artinya tidak diekstrak seperti di IPB seperti itu. Nah, kemudian ketika saya melihat di bahan kajian, nah ini di bahan kajian, ini yang tadi saya coba di awal saya bilang kita harus bisa melihat dari rumpun keilmuan kita. Kalau rumpun keilmuan kita itu pendidikan, ya tawarkan saja kepada orang bahwa kita emang labelnya pendidikan. Jadi di sini kalau kita melihat, saya melihat ada kata ekologi di dalam mata kuliah. Tetapi ketika bahan kajian, ternyata tidak ada yang ditawarkan ekologi di sini. Ada yang ditawarkan manajemen di sini, padahal kita tidak berbasis ekonomi. Jadi mendingan kalau misalnya memang kita mau kajiannya persempit sehingga itu bisa dalam seperti yang kita inginkan.
Jadi dulu di S1 UNJ pernah seperti ini, Bu. Ketika saya coba ekstrak lagi, ternyata ada misalnya 9 keilmuan. Nah, itu akhirnya kita press lagi, ketemu lagi sampai ketemu 7. Kita press lagi sehingga kita benar-benar dapat yang kita inginkan. Oh, jangan sampai orang datang ke kita itu ternyata ilmu pendidikannya sedikit, kemudian manajemennya sedikit, budayanya sedikit, ekologinya enggak ada seperti itu. Tapi dari kajian ini kita akan perdalam di UNY itu di pendidikan vokasionalnya yang berbasis PKK, yang di dalamnya pasti terbenak, pasti boga busana rias. Nah, tapi kalau misalnya kita di sini mau memperdalam apa yang tadi 2 sudut pandang itu, nilai atau nilai keterampilan, ya 2 saja itu dipasang di bahan kajian ini, di press mana yang benar-benar ditawarkan oleh UNY berbasis SDM yang ada di di UNY. Tentunya dari A sampai I kita tahu dong SDM mana yang paling tepat di UNY ini. Kita sesuaikan dengan keadaan yang ada, SDM yang ada di UNY, baik S1 atau S2-nya. Nah, pasti turunannya kalau sudah begitu, turunan ke bawah pasti mengikuti. Demikian yang saya bisa lihat, Ibu. Mudah-mudahan kalaupun salah, ini cuma semata dari saya saja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jenny atas masukannya. Ya, memang ini tadi sudah ada 2 pembicara. Ini menurut saya Bu Arasina nggak bisa masuk, gimana ya caranya? Karena mungkin terkendala sinyal atau bagaimana, saya juga nggak bisa membantu. Bu Mami. Ya, kebetulan sinyalnya bagus. Tadi saya tanyakan Bu Arasina, Ibu di sana bagus sinyalnya. Cuma apakah bisa mungkin dicek kembali untuk settingan Zoom-nya mungkin ya, Bu? Mungkin ya. Coba saya settingannya dulu, Bu. Mungkin dibantu di settingnya Mbak Mami, atur suwun. Ini ada Bu Arasina, Lansana Kamis. Ya, sudah bisa masuk nih, pas. Selamat malam Bu. Salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf berlambat. Sebenarnya saya salah masa ataupun memang pukul berapa sepatutnya? Ya, sekarang sudah bisa. Ya. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mau memulai. Barangkali bisa langsung menyampaikan kalau ada masukan-masukan untuk kurikulum S2 PKK ini. Monggo, silahkan Ibu. Ya, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya minta maaf ya, lambat sedikit. Sebenarnya saya di luar kota, sedang observasi untuk practical training student. Jadi selama 1 minggu tidak ada di UPSI, jadi di luar jauh sedikit lah. Okey, minta maaf, saya sudah lihat kepada struktur program yang diberikan kepada saya. Sebentar ya, saya buka sebab saya sudah lupa, kena rujuk balik di bahagian mana sekejap ya. Okey. Mau dipaparkan ke bagaimana? Mau di Ya, silakan. present ya? Iya, present. Boleh nampak? Semua boleh nampak? Nampak, Bu. Ya, alright. Okey, di sini saya
Saya tak ada komen untuk, sekejap ya, saya kecilkan kat sini. Okey, di sini saya tidak ada komen untuk ni lah sebab dia, saya rasa ini misi, visi dan semuanya lengkap. Cuma yang mungkin saya sedikit kurang faham berkaitan dengan jika di UNY ada ada perbezaan bahasa. Kalau kami di sini bahasanya kalau bahasa bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, kita kena semua dalam bahasa Melayu lah. Tapi kalau ada bahasa Inggeris, kita perlu italickan some words kat sini lah. Contohnya di sini kan, kita kena bahasa Melayu kan dia lah. Tapi kalau di Indonesia memang boleh begini, tak ada masalah. Kalau bagi kami, kalau dokumen standard begini, kita perlu ikut satu bahasa saja. Okey, itu komen saya yang pertama lah. So yang secara umumnya untuk S2 ini okay, saya lebih kepada cek di bahagian sini lah. Di bahagian sini ni lebih kepada struktur. Bila saya lihat kepada struktur sini yang saya cuba fahamkan, dia ada beberapa perkara yang diterangkan di sini dah, explanation ni di sini, iaitu full credit 40 credits. Jadi yang kuliah fondasi keilmuan 7, kuliah program study 19 kredit, so kuliah pilihan 4 dan kuliah konsentrasi 10. So bila saya lihat di sini, semua komponennya saya rasa lebih kurang macam di Malaysia juga, dan saya ada buat comparison dengan beberapa universiti lain lah. Kalau di yang di Malaysia lah, yang beberapa universiti yang ada S2 juga untuk bidang yang sama, lebih kurang sama lah dengan kita, seperti di UPM, di UTM UPM dengan UTM spesifik memang lebih kurang dalam bidang vocational PKK juga, lebih kurang dalam bidang kita. So dekat sini saya lihat, kalau di sini komen saya filsafat ni lebih kurang falsafah ilmu, maybe boleh dicadangkan lah, saya cadangkan. Saya tak tahulah, mungkin dia spesifik dalam bidang technical dan vocational. Maybe di sini saya cadangkan sejarah dan falsafah pendidikan technical vocational, jika ingin dikemukakan lah. Tapi kebanyakan kami bukan saja falsafah tetapi sejarah. Tapi saya tak tahulah kalau UNW berhasrat untuk belajar tentang falsafah ilmu saja. Sebab bila saya cadangkan di sini, saya akan tengok juga di bahagian explanation dia di sini kan. Explanation dia di sini berkaitan dengan falsafah. Okey. Saya akan tengok jugalah maybe yang dimasukkan oleh PPS 8201 ni hanyalah berkaitan dengan falsafah ilmu khusus dalam PKK ataupun dalam skop yang lebih besar, iaitu bidang TVET lah. Maybe kalau nak bercerita tentang falsafah ilmu dalam PKK sendiri, mungkin boleh dilihat sebagai falsafah ilmu saja. Tapi kalau pada saya, kalau kita nak lihat secara umum, sebab PKK juga berkaitan dengan TVET. Jadi untuk S2 ni lebih kita kata biar pelajar belajar tentang bukan saja falsafah ilmu tetapi falsafah sejarah secara general berkaitan dengan TVET lah. Itu cadangan saya lah di sini. So saya lihat juga yang statistik ni okey, dia untuk 7 kredit, kemudian untuk metodologi penelitian. Ini mungkin saya ada sedikit pertanyaan dah juga, sama ada ini kita hanya untuk pelajar S2 ini belajar tentang metodologi sahaja atau termasuk method, research methodology, kaedah penyelidikan lah. Sebab dia sedikit berbeza sedikit, adakah sama? Ini persoalan saya lah. Adakah sama kaedah penyelidikan dan metodologi penelitian, adakah sama? Maksudnya di situ metodologi lah. Sekiranya berbeza, mungkin boleh dipecahkan lah. Dan bila saya lihat kepada kaedah metodologi penelitian ini, dibincangkan di sini, metodologi penelitian. Okey, jap. Okey, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ni penerangannya di sini berkaitan dengan S2 ini akan belajar tentang menulis proposal.
menulis proposal penelitian-pendidikan menggunakan pelbagai metodologi. So saya cadangkan dituliskan di sinilah, saya ada letakkan di nota sini, dicadangkan supaya begini. Ya, cadangkan supaya ditulis beginilah. Kalau dia nak dikatakan metodologi penelitian, mata kuliah ini merupakan pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam pendidikan, sebab dia S2 kan, mata kuliah ini memberi tumpuan kepada hubungan antara penyerataan masalah, persoalan kajian, metodologi penyelidikan, serta memberi pendidikan kepada pelajar mengenai teknik pengumpulan serta penganalisian data. Mata kuliah ini juga memberi penekanan kepada ulasan secara bertulis dalam menganalisis dan mensintesis metodologi penyelidikan dan dapatan secara empirical. So, iaitu cadangan saya, dan juga sekiranya kita nak masuk dalam course outline dia, full course outline ataupun dalam materi dia, saya cadangkanlah, mungkin boleh dilihat semula ataupun ini secara umum sajalah cadangan saya. So, saya cadangan secara umum masuk kepada pengenalan, ya, mereka akan belajar tentang jenis penyelidikan. Mungkin di sini UNY ada beberapa course outline yang mungkin dalam pemerhatian lah. Cuma mungkin yang diberi kepada saya ini secara ringkas saja. Kemudian dia sedikit berkaitan dengan statistik, apa itu nak dikaitkan dengan objektif, persoalan kajian dan hipotesis, apa itu persempelan rawak, jenis-jenis persempelan, skala pengukuran, dia lebih kepada metodologi dan juga kaedah penyelidikan, research methodology. So, reka bentuk kuantitatif, apa jenis dia, quasi dan sebagainya. Biasa kita tak masukkan dalam explanation, dalam sinopsis di sini. Kita akan masukkan dalam detail dalam course outline ataupun materi. So, reka bentuk kuantitatif kita kan masukkanlah eksperimen yang ditulis di sini, kita masukkan dalam course outline bagi setiap weeks itulah. Metodologi quasi dan sebagainya, kajian tindakan dengan ciri limitation, validity, reliability. And then di sini reka bentuk kualitatif, kuantitatif, kualitatif, dan kalau ada lebih masa bolehlah kita masuk kepada apa-apa saja bahagian yang kita rasa kita nak masukkan lebih. Tapi yang ini secara umumnya untuk S2 saya rasa sudah mencukupilah. Ini cadangan saya. Dan lagi satu yang statistik saya setuju, cuma mungkin di sini mungkin penerangannya, mungkin kalau kami di Malaysia penerangan ini di sinopsis ini kita pendekkan sahaja. Contoh yang di sini kami contohnya kami tulis untuk sinopsis secara ringkas, dan boleh juga mungkin di UNY lebih spesifik nak tulis satu-satu, semua nak masukkan tak ada masalah, tapi pada saya cadangkan yang ini kita hanya tulis ringkas saja. Khusus ini berkaitan dengan pemilihan dan prosedur ujian statistik, application of and interpretation of ujian statistik description, descriptive and juga interpretation, inferensi menggunakan perisian komputer serta melaporkan dapatan kajian. So kalau kita kata kalau di Malaysia biasanya kalau dia ada statistik 1 and statistik 2 pun boleh juga belajar advanced statistik. Tapi kalau tidak, kita just kalau secara statistik, general statistik, kita sometimes kita gunakan manual dulu, kita pengiraan agak kritikal sikit, tapi biasa orang mathematical yang akan ajar statistik. So instead of then statistik and then the lanjutan statistik, advanced statistik, dia akan belajar analyze using komputer lah, boleh juga guna. Dua-dua kami belajar di sini, kalau S2 secara manually dan juga secara komputer untuk pengiraan bagi descriptive analysis dan juga inferential statistics. So bila masuk kepada materi, begitu juga cadangan saya bagi tujuan metodologi tadi. Bila masuk yang ini, yang saya kuningkan ini, kalau lebih sesuai kita masukkan dalam course outline ataupun materi yang akan dipelajari lah. So di sini dia akan belajar, pelajar akan belajar semua tentang berkaitan dengan pengenalan statistik, skala pengukuran, skills, kemudian taburan frekuensi secara umum untuk descriptive analysis, how to analyze the data from the descriptive analysis using SPSS as a normal. If let's say kita nak go for the SEM or PLS also boleh, tetapi yang ini secara manual, secara yang basic SPSS lah.
So kita akan belajar secara komputer, akan belajar buat editing, transformation, prosedur statistik, taburan normal, how to check the EDA, exploratory data analysis, how to check skewness and kurtosis, data transformation, compute and recode the data, and then pengujian kebolehpercayaan untuk reliability, iterating, test rating. Ini dia semua kita akan belajarlah secara manual dan juga secara dalam SPSS, senang saja kita klik-klik dia dah keluar kan. Okay, and then the hypothesis testing, types of hypothesis, kemudian how to handle the errors, kemudian ujian t-test, dan kita tengok ANOVA, kemudian chi-square, goodness of fit, test of independent, correlation Spearman, correlation Pearson, and then simple linear regression sebab dia S2 saja. Kalau kita pergi pada advanced statistik, kita akan pergi kepada lebih kepada yang lain-lain lah. Yang ini hanya S2 untuk statistik normal. So yang itu saya komen berdasarkan kepada 7 kredit tadi, yang inilah filsafat ilmu. So yang ini adalah yang wajib 19 untuk kuliah keahlian program study. Yang ini okey, saya rasa okey, sesuai di 19 2222 3. Yang ini modul pembelajaran vokasi. Yang ini ada sedikit cadangan lah sekiranya mahu di mod pembelajaran vokasi ni. Mungkin saya lebih kurang sama macam di Malaysia juga. Kita mungkin, kalau kami di Malaysia kita kata curriculum design for technical and vocational. Model pun boleh, sebab kalau model, biasa model pembelajaran, kalau pelajar ini S1 dia sudah ambil dia education line, education field, if let's say the student from S1 dia adalah education field, saya rasa dia dah belajar tentang model pembelajaran. Sebab kita ada banyak model kan, model pembelajaran. Biasa kalau pelajar yang ambil education, mereka sudah belajar tentang model pembelajaran. Sebab mereka akan pergi practical training and so on. So di sini saya cadangkan maybe kita boleh gantikan dengan how to develop ataupun design the curriculum design. So di sini ada curriculum design for technical and vocational education. So in English lah. So kalau bahasa Melayu reka bentuk bagaimana pelajar yang S2 ni dia sebenarnya dia boleh dia punya level lebih tinggi. Jadi kita boleh ajar dia bagaimana untuk create the curriculum specific in technical vocational education. Okey, yang ini juga saya cadangkan evaluasi pembelajaran vocational. Maybe dia boleh digantikan, mungkin cadangkan ditambah sedikit evaluasi pentaksiran dan penilaian dalam pendidikan technical vocational. Assessment and evaluation in technical and vocational education. Yang ini saya cadangkanlah. Okay. Proposal thesis okey, yang lain tak ada masalah. So maybe kita boleh tengok di bawah sini evaluation, yang ini saya tak ada, saya komen di atas lah. So evaluation evaluasi pembelajaran vocational yang saya cadangkan tadi, yang tadilah saya cadangkan tadi tak ada komen tentang tu. Right, sedikit saja lagi. Kemudian saya lihat kepada, okey, yang ini selesai. Yang ini kuliah keahlian pilihan ini. Kuliah pilihan keahlian ini adalah 4 kredit kan? Sekejap keahlian, saya minta maaf, saya tengok balik. Alright, 4 kredit, 4 credits. So untuk 4 credits ini, okay, pelajar boleh pilih di sini 4 kredit, so 2, 4 dan 8, so boleh dipilih 2 lah kan, dua program dekat sini. Okey, saya ada cadangan, tak ada masalah. Cuma saya cadangkan sekiranya untuk diambil kira cadangan saya di sini adalah pendidikan keluarga, memperdayaan keluarga dan masyarakat, pendidikan konsumen, ekologi keluarga. So maybe saya ada cadangkan juga, ini pilihan kan, ada 4 subjek yang pelajar boleh ambil S2 ini untuk penuhi keahlian pilihan 4 credits. So saya cadangkan kajian perbandingan dalam pendidikan teknikal vocational.
kita boleh buat the comparison technical and vocational education within a few countries. Okay, this is a part of some of the overseas punya kajian. Dia orang memang fokus tentang the comparison between technical and vocational education within, maybe kita boleh buat di Asian country. Kita akan belajar ataupun kita sebab S2 ni dia lebih kepada exploration, and then dia kena ada some ideas untuk dia orang nak buat develop curriculum and so on kan, dan dia level dia lebih tinggi, jadi kita nak dia lebih belajar lebih tinggi, dan kita akan buat satu maybe ajar perlu buat discussion dan so on lah, untuk buat paperwork dan sebagainya, untuk buat discussion within technical and vocational education within the Asian country, and also kalau kita nak pergi go abroad lagi, kita pergi within European country, sebab some of our technical and vocational education system in our country juga we are following the other countries. Sometimes kita go for German kan, kita follow dengan negara lain, kita ambil sedikit masukkan dalam kita punya curriculum development of our curriculum in technical vocational education. So if let's say kita belajar tentang comparison within that particular countries, maybe kita boleh dapat sedikit input selain daripada kita dapat daripada dalam negara saja. And then satu lagi, strategi dalam pengajaran PKK. Itu cadangan saja. Kalau dirasakan kalau strategi dalam pengajaran PKK ni untuk lebih sesuai untuk S1, mungkin boleh buanglah, tapi kami strategi dalam PKK ni ikut kepada dia focusing of their area. For example, kalau dia nak pergi kepada boga ke, busana ke, dan tu bahagian tata rias, dia akan tengoklah how the strategy untuk pengajaran PKK standardized from S2 to S3 ke atas lah. Yeah. Ini cadangan saya. Okay, the last one. Yang ini adalah untuk boga, saya cadang. Ini bagus, patutnya mereka akan buat konsentrasi. Konsentrasi dia ada 10 konsentrasi. Okay, untuk konsentrasi saya dia akan ambil 10 sama ada sini ataupun sini ya, ikut yang mana dia suka kan, S2. So dia akan pilih, for example kat sini saya cadangkan lah, ini sedikit saja. Saya cadangkan maybe sebab saya lihat kepada dia punya explanation synopsis kat bawah, sedangkan boleh dimasukkan mungkin the behavior and the awareness of macam mana kita pengambilan makanan sekarang because of the culture of our food kan, kita punya processing of the food ataupun the production of our food pun dia ada changing zaman dulu dengan sekarang. Maybe kita boleh masukkan tentang bagaimana mereka memilih makanan berkaitan dengan fast food, processing food, canned food, kepentingan pengambilan makanan tambahan, supplement, food supplement. So dekat sini saya ada, maybe lah boleh dimasukkan dekat dalam sini. Maybe mungkin ada dalam dia punya materi, saya tak tahu, cuma itu cadangan saya lah. Okay, sebab saya lihat di sini, okay, saya tak ada komen lah di sini. Okay, itu yang saya lihat lah. So dekat sini itu saja berkaitan dengan komen saya, tak ada masalah. Dan so yang ini saya dah tanya dengan Dr. Windy hari itu berkaitan dengan matrikulasi wajib adalah untuk mahasiswi yang non kependidikan dan keahlian. So okey lah, ini 10 konsentrasi. Yang lain itu yang saya komen di sini, saya dah terapkan. Okey, yang lain tak ada. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Arasina. Ya, selamat malam. Ini baru masuk langsung. Oh iya Kak. Ditembak. Mohon maaf karena kami tadi mulai dari jam 18.30. Monggo barangkali ada masukan atau Prof. Hermin mau memberi masukan? Masih ini atau Bu Marwanti, monggo Bu Wening.
mungkin sementara dari saya, Ibu, saya mencoba juga, mungkin yang pertama kepada Prof. Asih ya, saya mencoba menelaah berbagai masukan-masukan juga saya yang terkait dengan PKK itu akademik atau vokasi gitu kan, sehingga memang itu yang sejak dulu kita selalu perbincangkan. Jadi kalau PKK memang sebagai nilai memang kami setuju, sehingga memang pernah rektor kami juga mengatakan mengapa dulu bagus-bagus PKK kok menjadi yang sifatnya ke nilai itu berubah ke material katanya gitu ya, ke material. Artinya beliau menganggap bahwa boga, busana atau rias itu kaitannya dengan kebutuhan material. Nah, tetapi barangkali ada sedikit yang pernah saya sampaikan bahwa PKK itu mungkin saya juga bisa share sedikit ya, Bu. Saya nggak tahu nanti, tapi pada dasarnya ini nanti akan kami jadikan masukan-masukan yang mungkin bisa dipakai untuk ini. Jadi memang kalau melihat sejarahnya kita tuh agak membingungkan, karena diawali dengan sejarah berdirinya sekolah perempuan itu. Sekolah perempuan itu kan sekolah yang mendidik untuk para perempuan ini. Saya pernah membuat satu tulisan, barangkali nanti juga pernah kita bahas ini bersama dengan teman dari UPSI juga kalau nggak salah ya. Jadi diawali tujuan pendidikan untuk perempuan dan seterusnya. Jadi kita memang tidak terlepas adanya sekolah dari SKKP, SKKA yang sesungguhnya itu juga selain ada nilai-nilai itu, ada pendidikan kejuruannya. Nah, sehingga kami agak ya bukan bingung ya, tapi seolah-olah bahwa PKK itu juga pendidikan vokasional. Apalagi saat dulu berdirinya S2 ini nomenklaturnya bukan PKK. Sudah dari sananya kita diberi vokasional PKK. Nah, ini juga sempat diadopsi langsung oleh teman-teman dari Aceh. Itu kan sempat nama jurusannya vokasi. Jadi jurusan apa? FPKK ini. Ya. FPKK, jadi vokasional PKK gitu ya, sehingga kami agak sulit untuk melepaskan itu karena dikaitkan dengan PKK itu sebagai sebuah pendidikan yang ada PKK sebagai pendidikan untuk kesejahteraan dan PKK sebagai pendidikan kejuruan. Nah, ini dari sejarahnya tahun 55, 75 dan seterusnya, karena arahnya ada ke sana. Jadi tapi terima kasih, mungkin nanti untuk core PKK-nya memang harus lebih kuat gitu ya, harus lebih kuat. Mungkin akan kita pikirkan ya. Artinya sebagai keilmuan yang arahnya kepada pendidikan untuk kesejahteraan, artinya pendidikannya yang mempunyai nilai tadi kami sangat setuju, dan kesejahteraannya mungkin yang kita kaitkan dengan kejuruannya. Nah, terlepas dari itu, kami juga masih kesulitan, Ibu, terkait dengan stakeholder. Jadi saat ini masih khususnya untuk untuk lembaga-lembaga yang mau menerima itu, kalau hanya ditulis PKK saja, mereka nggak bisa masuk kerja. Jadi itu masih terus kami lampirkan juga bahwa yang bersangkutan itu memang magister PKK dengan konsentrasi apa. Nah, karena itu kalau mau jadi dosen ya tetap jadi dosen boga, jadi dosen busana, dan jadi dosen tata rias. Nah, ini yang tiga justru kami menganggap itu menjadi satu unggulannya ya. Karena kalau dilebur ya bukan apa-apa, kami masih mengkhawatirkan ini siapa yang menyerap di dunia kerja, ya lulusan itu.
Nah, ini kekhawatiran itu memang ini, sehingga kalau setiap penerimaan itu memang kami sangat disibukkan dengan surat keterangan. Karena kalau hanya PKK saja mereka nggak mau gitu ya, walaupun mungkin ada 1-2 gitu ya. Tapi rata-rata kalau setelah saat penerimaan pegawai itu yang diminta. Dan ini sebetulnya menjadi kendala bagi kita untuk pengembang dari PKK itu sendiri, kaitannya dengan stakeholder ini. Nah, ini yang tantangan cukup berat sebetulnya bagi kita semua untuk mengubah ya, ataupun untuk beralih gitu. Nah, sehingga ya kami tetap sementara ini itulah yang menjadi pertimbangan. Kemudian memang tadi banyak sekali yang terkait dengan TVET-nya gitu kan. Karena waktu itu perjalanannya, sejarahnya ya kita itu dari PTK itulah yang memecah, sehingga di Fakultas Teknik ini kita punya 4 program magister yang mungkin tadi beberapa mata kuliahnya itu hampir sama. Jadi ada yang 7 mata kuliah itu kan keilmuan, dalam arti satu universitas itu sama. Kemudian tadi yang 19 SKS, apakah mungkin ini terlalu banyak atau apa, tapi waktu itu dibuat juga hampir sama. Hanya mungkin nanti konsentrasi di dalamnya bukan konsentrasi, fokus kajian itu di dalamnya agak berbeda. Ya, misalnya tadi ada strategi dalam pembelajaran PKK. Nah, itu yang kita masukkan model pembelajaran kejuruan. Nah, mungkin itu. Nah, mungkin yang mata kuliah pilihan, nah itu sedikit sejarahnya nanti, tapi semoga nanti bisa kita otak-atik lagi ke depan, Ibu. Kami juga setuju karena mungkin ini belum menjadi satu kesatuan yang utuh, betapa beratnya memperjuangkan mata kuliah itu gitu lah. Mata kuliah PKK di dalam satu keilmuan itu ya. Jadi memang terus ada kalau kami kemarin mungkin pendidikan keluarga, kalau misalnya itu dianggap terlalu kajian psikologisnya terlalu banyak, ya mungkin itu masukannya, sehingga kita kembali lagi ke PKK. Namun demikian, ada hal yang seperti ini. Dulu ada ketentuan bahwa mata kuliah itu nggak boleh sama dengan yang di S1. Nah, sementara kan ada beberapa sekarang mata kuliah itu yang sama ya. Nah, ini juga kendala, jadi berbagai kepentingan itu sehingga kami harus seperti apa. Tapi mari nanti sesuai dengan tuntutan mungkin kita akan coba benahi, paling tidak juga walaupun tidak gerbongnya, mungkin isinya akan kita coba ya. Tapi itu nanti akan kita beberapa masukan-masukan yang sifatnya misalnya apakah pendidikan keluarga menjadi pendidikan kesejahteraan keluarga, mungkin ya nanti kita benahi, karena arahnya pasti ke sana ya. Karena kalau pendidikan keluarga mungkin nanti kaitannya dengan pendidikan bagaimana bimbing anak, begitu ya Bu ya. Mungkin kaitannya dengan mulai masa pernikahan sampai masa-masa seperti itu. Ya, baik, nanti mungkin itu akan beri masukan itu. Jadi nanti juga akan jadi bahan diskusi kami selanjutnya gitu kan. Mungkin untuk masukan Bu Jenny ya. Makasih. Ini Bu, kita tuh ya pendidikan ya pendidikan gitu ya. Pendidikan dulu kita memang ada di VIP ya. Tapi kan ini menjadi secara faktual kita semua kan ditarik ke teknik gitu loh. Di teknik tuh ada apanya? Karena kita kan juga tidak murni ke teknologinya.
murninya ya pada kejuruannya. Nah, ini juga menjadi dilema karena rumpun kita akhirnya kan di Fakultas Teknik. Apalagi Fakultas Teknik tidak terlepas dari sejarahnya kan pendidikan dulu kan FPTK. Nah, kita tuh mengisi di mananya gitu kan. Akhirnya mengisi di kejuruannya, vokasionalnya. Nah, sehingga memang menjadi ambigu ya, menjadi ambigu, tetapi itu yang harus kita rangkum menurut saya gitu. Jadi bukan satu dikotomi bahwa ini pendidikan kejuruan, bahwa ini adalah PKK begitu. Tapi bahwa vokasi itulah merupakan satu keunggulan di dalam pengembangan program keahliannya. Nah, ini yang kita tangkap itu seperti itu. Jadi karena misalnya mahasiswa itu walaupun misalnya pada satu angkatan itu hanya 1 orang, misalnya Bu Jenny ada mahasiswa hanya tata rias 1 orang, kami tetap harus melaksanakan. Jadi konsekuensinya begitu. Jadi kadang-kadang bayangkan kalau kita punya mahasiswa hanya 15 orang dibagi 4. Nah, kadang-kadang satu kelas itu hanya 4 atau 5 orang. Tapi karena konsekuensi itu justru yang dicari gitu. Nah, kami memang belum mampu untuk mungkin ke depan bisa saja tadi menjadi S2 Buga, S2 Busana, S2 Rias itu ya, itu mungkin lebih menjanjikan ya. Tetapi ternyata masih sulit gitu ya, masih sulit untuk itu. Nah, sehingga ini merupakan justru keunggulannya itu gitu. Jadi terus terang mungkin kuliah itu kadang hanya ber-3, ber-4, ber-5 gitu ya. Ya paling banyak ber-10, kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, tapi justru itu keunggulan, maka kita tetap laksanakan. Nah, hanya mungkin di sini juga yang merupakan kebanggaan dari teman-teman dari mahasiswa itu kajian yang S1 plusnya itu justru pada konsentrasi. Nah, jadi pada konsentrasi yang mungkin perlu digali. Hanya sekali lagi untuk kebetulan kalau SDM-nya, nah ini juga mungkin kaitannya dengan kurikulum Merdeka. Kita memang belum punya S3 yang dari tata rias, sehingga terima kasih masukannya mungkin yang kedalaman dari ilmu tata riasnya kami sangat nantikan untuk masukannya ya, karena terus terang mau kemana begitu ya. Maka kemarin sementara masih disejajarkan ya, misalnya ada manajemen bisnis, boga, kemudian yang busana, kemudian yang tata rias, kita masih seperti itu. Tapi seandainya mungkin ada masukan yang lebih menggigit untuk pengembangan konsentrasi ini ya saya terima kasih gitu kan. Prof. Arasina, terima kasih masukannya. Mungkin ini lebih kepada bagaimana pengembangan silabus ya. Nah, ini insya Allah akan kita tindak lanjuti karena dari workshop yang masukan-masukan pada hari ini ya, masukan pada malam ini, nanti kita akan perbaiki di dalam di dalam rencana pembelajaran. Dan nanti kita akan masukkan ke dalam sistem. Jadi terima kasih catatan-catatannya yang sangat detail ya. Nanti ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang mengajar ya, seperti tadi dari metodologi, dari kurikulum, kemudian dari statistik ya. Sehingga mungkin nanti kita bisa range ya, bisa kita rangkum, bisa kita rangkai sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, supaya betul ya, supaya tidak sama dengan yang S1 ya, tetapi lebih kepada explore ya,
apa yang memang dibutuhkan oleh teman-teman. Barangkali sementara begitu, mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan terkait dengan review kurikulum ini yang memang mungkin masih banyak sekali banyak sekali kelemahan-kelemahannya, tapi ya kami selalu berusaha setiap saat untuk diperbaiki. Mungkin ada Prof. Hermin mau memberi masukan? Bu Widi atau Prof. Hermin, monggo. Cukup Bu, nanti kita bawa ke lebih ke dalam forum aja. Iya. Forum perdagangan. Monggo, yang lain barangkali ya. Bu Asih mau memberikan komen lagi. Kami mungkin nanti akan minta file-filenya gitu ya Bu ya, supaya Ini baik, lanjutin. Prof. Baik. File akan saya kirimkan insya Allah seperti itu. Hanya memang berangkatnya tadi dari konsep PKK itu memang seperti itu. Ya, baik. Iya, seperti itu. Monggo nanti saya kirimkan filenya. Ya. Karena kalau kita melihat zaman dulu kuliah itu memang PKK itu berada di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan itu bukan vokasi ya, bukan kejuruan, tetapi pendidikan nilai itu sebetulnya. Jadi, tapi itu seiring dengan berjalannya lalu ada permintaan spesifikasi, sehingga yang tadinya PKK ke konsentrasi boga busana, lalu akhirnya sekarang berdiri ke prodi tata boga, prodi pendidikan tata busana. Tapi di tempat kami masih ada prodi pendidikan kesejahteraan keluarga. Sehingga kurikulumnya juga cakupannya itu ya di situ tetap ada kecantikan, tetap ada kerajinan dalam arti busana, tetap ada pengolahan, lalu ada budidaya, itu ada rekayasa, ada yang mendukung di kesejahteraan keluarga. Nah, dinilai keluarga, dinilai dalam arti keluarga itu juga ada psikologi perkembangan, dan yang saya cantumkan nanti akan saya kirimkan Ibu seperti itu. Jadi memang masih ada prodi pendidikan kesejahteraan keluarga sesuai dengan konsep pendidikan kesejahteraan keluarga seperti itu. Jadi saya kira itu, maka itu yang ingin kami sampaikan, dan juga di kurikulumnya juga sudah saya nanti insya Allah saya kirimkan, belum saya. Dan saya Prof. Asih tanya saja. Jadi di UNES itu ada 2 jalur ya, ada yang ikut vokasi, ada yang akademik ya, PKK itu ya. Tidak, akademik sebetulnya, karena kalau pendidikan tata boga itu kan sebetulnya akademik juga pendidikannya. Kalau tata boga saja kan tidak mungkin jadi S1 nih Prof. Kalau tata boga itu kan hanya vokasi keterampilannya. Semuanya ya pendidikan, tapi sudah langsung spesifikasi pendidikan tata boga itu langsung spesifikasi, tetapi pendidikan nilainya itu tidak diberikan, hanya nilai kesejahteraan keluarga. Akhirnya kan seperti itu. Tetapi di ilmu kesejahteraan keluarganya itu tetap ada, tapi lebih spesifik ke keterampilannya, ke vokasinya. Tapi kata pendidikannya itu sendiri, kalau pendidikan tata boga, pendidikan tata busana itu kan tetap akademik, karena ada pendidikannya itu tadi kan, di pendidikannya. Tapi kalau pendidikan kesejahteraan keluarga ya itu semuanya yang tadi di konsep itu memang pendidikan kesejahteraan keluarga. Jadi nilainya itu ada nilai dari keluarga itu sendiri, lalu ada nilai dari kesejahteraan keluarga. Jadi sebenarnya ya akademik semua karena ada pendidikannya. Ya, tetapi kalau di konsentrasi tadi, kenapa harus ada konsentrasi? Karena di konsentrasi itu jadi nanti hanya memiliki, kalau PKK itu hanya memiliki di boga saja, tetapi tidak ada kajian-kajian busana misalnya, kecantikan. Sementara kalau PKK utuh itu sebetulnya ada di situ, harus ada itu kajian-kajian itu. Maksud saya seperti itu, Prof.
tapi Ya. tetap akademik. Iya. Nggih. Karena kan kalau di Jogja ini kan ada D4 ya, terapan ya. Nggih. Jadi teknik buka, Teknik busana. intinya di situ lah. Ya itu terapan ya. Oh, di Kemudian kalau terapan. nggih, Nggih. kalau yang Nggih. pendidikan tata buka memang itu yang pendidikan tuh ya, jalur akademik, guru gitu ya. Akademik, iya, akademik semua. Jadi ada 4 prodi: pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan tata boga, pendidikan tata busana, pendidikan tata kecantikan. Jadi ada empat prodi. Di semuanya pendidikan. Seperti itu. Malah ini kan ke depan kan yang sekolah vokasi itu nanti mungkin akan dipetil sendiri itu. Nah, itu mungkin Oke. vokasinya. Ya. Ini akademik kalau di UNES itu. Ya teman-teman buka busana itu luar biasa Bu. Jadi udah mengajar di kampus Wates ada mundur gitu yang tempat luar biasa itu ya. Biasa di luar, Prof. Ya, Iya, nah, makanya asik. ada semangat itu. Inji mogo. Ya, Konsepnya seperti itu kalau Oke. PKK. Ya, nanti kalau S2 ini kita mau kemana kita diskusikan lebih lanjut Prof Kokom ya. Ya, baik. Iya. Terima kasih. Mungkin Iya. Bu Arasina mau memberi masukan lagi? Ya tidak ada ya. Iya, Ya. baik. Bu Jenny? Ya Bu, cukup Bu. Baik. Baik, terima kasih sekali satu diskusi yang menarik ya. Memang pendidikan kesejahteraan keluarga semoga bisa menjadi dasar kalaulah sementara ini kita sudah banyak meninggalkan, mudah-mudahan dari masukan tadi ini bisa mewarnai lagi ya, minimal mewarnai karena sangat sedikit ini orang-orang yang paham tentang PKK ini ya, sangat sedikit. Dulu memang saya lulusan Bandung itu juga digembleng oleh Bu Meli itu ya, yang terkait dengan PKK itu, dan mungkin beberapa teman, sehingga kalaulah kita hilang masalah keluarga juga ini banyak diambil oleh PLS atau apa ya yang memang mengkaji itu. Tapi di IPB juga malah ada ya Bu Kokom. IPB itu ya malah jadi berkembang ya, berkembangnya ke sana. Nah, monggo nanti ya semua pilihan itu bagus. Yang paling penting mungkin kita konsen di mana dan tujuannya itu kan kemana gitu ya. Nah, sementara ini banyak lulusan-lulusan kita juga ini juga menjadi pertimbangan karena setelah S2 mau kemana, itu ada yang mengajar di vokasi ya gitu. Jadi kembali kepada keahliannya. Nah, ini kita masih ini, tapi monggo kita tetap berjuang untuk mendapatkan yang lebih bagus. Dan mungkin kepada ibu-ibu nanti kita akan melanjutkan diskusi kita pada hari Sabtu ya, terutama kepada ibu-ibu yang di UNY ya. Ini berdasarkan masukan-masukan itu, dan sekaligus kita akan merevisi tadi masukan-masukan dari Bu Arasina yang terkait juga dengan silabus ya, silabus dan capaian pembelajaran supaya lebih rasional, karena kemarin belum ada keseragaman ya. Mungkin dari ini kita nggak usah banyak-banyak, tetapi dari dari mungkin 4 atau 4 capaian, 4 apa sampai berapa ya, sampai 6 ya, 6 capaian pembelajaran itu bisa mewadahi semua semua materi yang memang mau diberikan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber atas kesediaannya untuk memberikan ilmunya, sudah menelaah sedemikian rupa ya, mencermati satu persatu ya, baik itu dari konten maupun juga dari tata tulis segala macam. Terima kasih juga secara khusus kepada Prof Hermin yang setia mendampingi ibu-ibu ini. Terima kasih, semua menjadi amal ya. Kemudian juga terima kasih kepada ini teman-teman yang ini suntikan-suntikannya mudah-mudahan bisa memberi semangat yang baru ya.
Dan ini nanti kepada tim pengembang, monggo ini jadi masukan ya kepada Bu Widi, Bu Fitri, Bu Endang, mungkin ya nanti monggo ini dijadikan PR untuk pengembangan S2 pendidikan kesejahteraan keluarga ini akan kemana. Sekali lagi terima kasih, mungkin ini sudah menyita waktunya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah wal amin. Matur nuwun semuanya, monggo ditunggu kapan-kapan bisa kerja ya. Selamat Hari ini malam, Mbak Ase, terima kasih. Para Sina, terima kasih. Mbak Ase, sungkem ke Mas Santo, Mbak Ase. Ya, terima kasih. Salam buat Pak Santo, Sungkem ke Mbak Mas Ase. Santo. Oh inggih, insyaallah. Gimana sehat tuh Mbak Ase, Pak Santo? Alhamdulillah matuk-matuk padha Oh, wae matuk. anu bapak Pergantian cuaca iki apa yo? batu-batu. Mudah-mudahan sehat selalu nggih. Ya, Amin, amin. sehat. Saling Monggo Bu mendoakan Arasina sehat. kapan ya Mbak kapan Wanti, apa kabar? Alhamdulillah sehat deh. Monggo Bu Widi nggih. Terima Yeay. kasih. Terima kasih, Bu Asih. Istirahat. Bu Aras, terima kasih. Ibu Jen, Oh, Bu Fermin. Ngapunten kalau ada kurang-kurangnya nggih Bu. Ya, nggak apa-apa. Masukannya sangat bagus, Bu. Asik. Monggo Bu Arasina kapan ke Jogja? Allah nanti datang. Ya, makasih. Tunggu cuacanya elok sikit. Sekarang hujan saja. Oh Ya, iya. sama di Jogja juga begitu, Bu. Iya. Di Malaysia juga hujan ya? Ya, hari-hari hujan petang. Banyak kawasan iya, banjir, sudah banjir. Banjir. Terima kasih. Terima kasih Bu Arasina sudah berkenan. Pamit nggih, nyun pamit nggih. Assalamualaikum. Emi. Iya Bu Eni. Bu Arasina. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Wening, yuk kangen ya. Maaf Mbak Wanti. Nggih, monggo deh. Teman nih, teman satu angkatan Bu. Mbak Se, dolan ning Yojo, Mbak. Yo, kapan Nostalgia. Bu Asih itu kan dengan saya pas ujian S2 sama ya Bu ya? dengan Dengan saya? apa iya enggak toh Bu? Oh enggak? Saya tuh tua, angkatan tua. Enggak, Dek, S2. Apa nek tua ki tangane ning munggah kok, Mbak. Ya dah sampai besok. Masih tua besok Bu. Masih tua besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon lift. Ya, monggo. Mbak Ambar terima kasih ya. Monggo. Tadi mohon maaf di apa? Dulu karena kok nggak pada masuk-masuk. Soalnya agak sholat. Mbak Betul. Wanti, kangen Mbak Wanti. Oh iya, kapan ketemu? Kapan jajan meneh? Ya, kapan? Ibu, besok ini loh apa visiting professor ya, jam 6:30 juga ya. Diingatkan lagi ya Bu Kokom. Iya. Monggo. Nggih. Piye Bapak isih ning dalem, Mbak? Ora. Wis konderono ning Magelang. Oh. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.